Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kelompok saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet, dan browsing. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Selviani, Muhammad Irsal, Mutmainna Amir, dan saya sendiri Alini Afrianti Rawangan. Baiklah, kita akan memasuki materi. Aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Adanya internet membuat masyarakat semakin gencar menggunakan teknologi pendukung seperti telepon seluler yang berbasis internet, tablet, laptop, serta jenis perangkat lainnya. Dengan adanya kemajuan ini pun, berbagai perusahaan media massa mengeluarkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global. Contohnya Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam aplikasi internet yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Yaitu yang pertama, World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen tersebut dibuat dengan menggunakan format Hypertext Markup Language atau HTML. HTML mempunyai kemampuan untuk menghubungkan link sebuah dokumen dengan dokumen lain. Teman-teman bisa melihat contoh gambarnya. Yang kedua, Electronic Mail atau email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Dengan email, kita dapat mengirim tulisan, file, dokumen, gambar, dan sebagainya. Email dapat diterima sesaat setelah dikirim. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bolemail, dan masih banyak lagi. Berikut contohnya. Yang ketiga, Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum berita yang mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik tertentu. Berikut contoh gambarnya. Yang keempat, Internet Relay Chat atau IRC. Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, yang dikenal dengan istilah chatting. Chatting dilakukan dengan cara mengetik apa yang ingin kita katakan kepada teman chatting kita, kemudian mengirimkannya dalam bentuk teks. Melalui chatting, kita dapat berkenalan dan bercerita dengan orang lain di belahan dunia. Berikut contoh gambarnya. Yang kelima, mailing list atau milis. Milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Yang keenam, Telecommunication Network atau Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan
user ID, dan password ke dalam komputer tersebut. Telnet adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi dua area yang menggunakan koneksi virtual terminal. Telnet dikembangkan pada 1969 dan distandarisasi sebagai IETF-STD8, salah satu standar internet pertama. Berikut contoh gambarnya. Yang ketujuh, Gropper. Gropper adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang didapat hanya terbatas pada teks saja. Berikut contoh Gropper. Yang kedelapan, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain. FTP digunakan untuk mencari dan mengambil atau download arsip file di suatu server di internet yang mempunyai alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip. File tersebut memang diizinkan untuk diambil oleh pengguna internet yang membutuhkan. File ini dapat berupa hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal, dan lain-lain. File Transfer Protocol juga dipergunakan untuk mengupload file materi situs atau homepage, sehingga dapat diakses oleh pengguna dari sepelosok dunia. Berikut contoh gambar File Transfer Protocol. Yang kesembilan, Remote Login. Remote Login adalah salah satu layanan internet yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan. Dengan memanfaatkan remote login, seorang user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host. Dari sana, user dapat melakukan pemeliharaan atau maintenance, menjalankan sebuah program, atau bahkan menginstal program baru di remote host. Manfaat aplikasi internet. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Berikut contoh manfaat di bidang-bidang berikut. Yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Yang kelima, sangat efektif, mensukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruangan pertemanan. Yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Browsing. Browsing adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia komputer jaringan atau internet yang menggambarkan aktivitas pencarian informasi melalui situs web browser. Istilah browsing sering disamakan dengan istilah pencarian, karena kata browsing menggambarkan pencarian untuk informasi ini. Meskipun kedua istilah itu berbeda, pencarian menggambarkan aktivitas pencarian dengan mesin pencari. Menjelajah adalah alat yang menjalankan mesin pencari baik istilah browsing maupun searching. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser. Jadi kita juga dapat menyimpulkan bahwa berselancar sedang mencari informasi di internet. Informasi yang tersedia tentunya sangat luas dan tersedia dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah perkembangan browser. Web browser pertama adalah World Wide Web atau WWW, diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Browser itu kemudian diubah namanya menjadi Nexus untuk menghindari kebingungan dengan ruang informasi internet
yang dikenal sebagai World Wide Web. Browser web pertama dengan antarmuka pengguna grafis adalah Mosaic, yang diperkenalkan pada tahun 1993. Banyak fitur antarmuka pengguna di Mosaic telah menggunakan Netscape Navigator. Microsoft mengikuti dengan penciptaan Internet Explorer. Seiring berkembangnya dunia internet, pada September 2006, Internet Explorer merupakan browser yang paling banyak digunakan setelah memenangkan kompetisi perang peramban antara Internet Explorer atau Microsoft dan Netscape Navigator atau Netscape. Namun, banyak pengguna yang kecewa dengan kinerja Internet Explorer. Salah seorang yang merasakan kekecewaan dengan performa Internet Explorer adalah Black Cross, pemuda yang kemudian menggagas browser open source Mozilla Firefox. Hingga akhir 2010, browser Mozilla Firefox akan digunakan untuk sekitar 32% pengguna internet di setiap bagian dunia. Sudah jelas bahwa kegiatan browsing membawa manfaat yang besar jika digunakan dengan benar. Kami bisa mendapatkan informasi terbaru tentang segala sesuatu yang diterima dari blog atau situs web. Orang yang rutin untuk mencari informasi melalui kegiatan browsing akan terus memperluas pengetahuan mereka dan menjadi orang pertama yang mengetahuinya, dibandingkan dengan orang yang jarang mengakses informasi melalui kegiatan pencarian. Terkhusus bagi kita sebagai pelajar, kegiatan browsing perlu kita lakukan untuk mendapatkan wawasan dan mendukung materi yang dipelajari di sekolah. Berikut contoh beberapa web browser yang banyak digunakan saat ini. Yang pertama, Internet Explorer, browser keluaran Microsoft yang disertakan dengan paket Microsoft Windows. Yang kedua, Firefox, yang dikembangkan dari Mozilla, versi open source dari Netscape. Yang ketiga, Safari, browser dari Apple. Saat ini merupakan peramban paling populer ketiga. Yang keempat, Opera, browser besutan Opera, software yang kompatibel dengan kebanyakan sistem operasi, menawarkan kinerja yang relatif cepat dan stabil. Yang kelima, Chrome, browser yang digagas raksasa mesin pencari Google. Yang keenam, Flock, browser open source berbasis Firefox dioptimalkan untuk fitur-fitur web 2.0 seperti blogging dan bookmark sosial. Yang ketujuh, Lynx, browser teks saja untuk pengguna Unix, Shell, dan VMS. Berikut contoh beberapa gambar web browser. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.